Bab 2. Instrumen pemerintah. A. Umum. Korelasi terbagi menjadi dua, instrumen pemerintah dan perbuatan atau tindakan pemerintah. Instrumen pemerintah adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, ada perbuatan atau tindakan pemerintah. Kedudukannya pemerintahan sebagai organ negara bertindak untuk dan atas nama negara. Kedua, sebagai administrasi negara dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan. Perbuatan atau tindakan pemerintah dibagi lagi menjadi dua, ada perbuatan nyata atau non. Yang kedua ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum terbagi menjadi dibacakan lagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik. Hukum publik terdiri dari bersegi satu dan bersegi dua. B. Wewenang. Konsep wewenang pertama ada kedaulatan, terus kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Wewenang disebut kekuasaan formal. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Wewenang secara umum adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku dan memiliki akibat hukum yang sah. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintah atau penyelenggaraan negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan. Cara perolehan wewenang. A. Atribusi. Atribusi dibuat berdasarkan 3 kriteria, yaitu konsensus, keistimewaan, dan konsisten. Konsensus menggambarkan bagaimana orang lain dalam keadaan yang sama akan berperilaku. Konsistensi merujuk pada apakah orang yang diamati akan berperilaku dengan cara yang sama dalam situasi yang sama setiap waktu. Dan delegasi adalah seseorang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan negara dalam suatu perundingan musyawarah, perutusan, penyerahan atau pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang dari atas kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugasi. Karakteristik mandat. Mandat terjadi ketika orang pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijadikan oleh organ lain atas namanya. Perbedaan cara perolehan dan tanggung jawab wewenang pemerintahan. Cara perolehan atribusi, undang-undang dan atau undang-undang dasar. Delegasi, pelimpahan, mandat, pelimpahan sebagai pakar
berpendapat hanya berupa penugasan. Kekuatan mengikatnya. Atribusi itu tetap melekat sebelum ada revisi Undang-Undang Dasar dan atau Undang-Undang. Delegasi dapat ditarik kembali apabila ada penyimpangan. Mandat dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang. Tanggung jawab dan tanggung gugat. Atribusi penerima wewenang bertanggung jawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang. Delegasi pemberi wewenang melimpahkan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima wewenang. Mandat berada pada pemberi mandat. Hubungan wewenang. Kalau atribusi, hubungan hukum antara pembentukan undang-undang dengan organ pemerintahan. Delegasi berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada delegataris. Mandat, hubungan yang bersifat internal antara bawahan dengan atasan. Perbedaan wewenang delegasi dan mandat. Prosedur pelimpahan wewenang. Kalau delegasi itu dari organ pemerintah kepada orang lain dengan perundang-undangan. Kalau mandat, hubungan rutin antara atasan bawahan. Hal biasa kecuali dilarang oleh perundang-undangan. Tanggung jawab. Delegasi, tanggung jawab dialihkan kepada delegasi. Mandat tetap pada pemberi mandat. Wewenang. Pemberi delegasi tidak menggunakan sendiri wewenang tersebut, sedangkan mandat setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang tersebut. C. Pembentukan instrumen pemerintah. Pertama, peraturan perundang-undangan. 2. Keputusan tata usaha negara atau KTUN. 3. Peraturan kebijakan. 4. Rencana. 5. Perizinan. 6. Instrumen hukum perdata. Peraturan perundang-undangan bersifat in abstracto, general norm, yang memenuhi unsur waktu, tidak hanya berlaku pada saat tertentu saja. Tempat tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja. Orang tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-undang atau Perpu. 4. PP. 5. Perpres. 6. Perda provinsi. 7. Perda kabupaten atau kota. Keputusan tata usaha negara atau bisa disingkat dengan KTUN. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun. Kekuatan hukum dari KTUN. KTUN yang berkekuatan permanen. A. KTUN permanen yang apabila telah dikeluarkan maka kekuatan hukumnya tetap berlaku terus. B.
KTUN permanen yang bersifat relatif karena digunakan hanya sekali dalam satu tahap saja. 2. KTUN yang berkekuatan temporer. KTUN yang menunjukkan adanya tenggang waktu. Syarat sah KTUN. Syarat material atau berkaitan dengan isi harus dibuat oleh berwenang. KTUN tidak mengalami kekurangan yuridis. Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila di dalam perbuatannya terdapat unsur adanya paksaan. Paksaan yang dimaksud itu terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak sebagai akibat dari adanya unsur eksternal. Adanya kehilafan. Kehilafan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, tetapi tanpa adanya unsur kesengajaan. Terus adanya penipuan. Penipuan terjadi apabila adanya perbedaan antara kenyataan dengan kehendak sebagai akibat dari tipu muslihat. B. Syarat formil atau syarat yang berkaitan dengan bentuk. Syarat formil dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya. 2. Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya. 3. Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan. Dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peratun disebutkan alasan yang dapat digunakan itu keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN disebutkan 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Dalam asas yang membuka dari terhadap hal masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 6. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Selanjutnya kita akan bahas peraturan kebijakan. Frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Fries artinya orang yang bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka.
Emerson artinya mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Priest Emerson artinya orang yang memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan sesuatu. Dalam lingkungan hukum administrasi negara, Priest Emerson atau diskresi diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Sirhan Basah, meskipun kepada pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan, namun dalam kerangka negara hukum kebebasan tersebut tidak digunakan tanpa batas. Batas-batas yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tindakan bebas tersebut antara lain yaitu ditujukan untuk melakukan tugas pelayanan publik. 2. Merupakan tindakan yang aktif dari administrasi negara. 3. Tindakan tersebut dimungkinkan oleh hukum. 4. Tindakan tersebut diambil atas inisiatif sendiri. 5. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang secara tiba-tiba. 7. 6. Dapat dipertimbangkan jawabannya. Dapat dipertanggungjawabkan. 6. Dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnas pemerintah. Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat, yaitu sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikat baik. Meskipun pemberian Priest Emerson atau kewenangan bebas kepada pemerintahan merupakan konsekuensi logis dalam konsepsi welfare state, akan tetapi memberikan Priest Emerson ini bukan tanpa masalah, sebab adanya kewenangan bebas ini berarti bukan peluang penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang, bisa disebut dengan willekeur yang dapat merugikan warga negara. Akibat hukum diskresi pasal 30 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampur adukan wewenang. Penggunaan diskresi dikategorikan tindakan wewenang-wewenang. Diskresi terbagi menjadi 2, yaitu pertama, diskresi terikat adalah kebebasan dari seorang pejabat untuk mengambil keputusan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. 2. Diskresi bebas adalah kebebasan pejabat mengambil keputusan dengan membentukkan keputusan baru
karena tidak ditentukan dan diatur oleh perundang-undangan. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dengan tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib atau teratur. Akan tetapi hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi. Beragam jenis perencanaan misalnya seperti perencanaan berdasarkan waktu adalah perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Perencanaan berdasarkan tempat yaitu perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ataupun rencana-rencana sektoral. Perencanaan berdasar bidang hukum, rencana tata ruang, ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lain. Karakter hukum rencana. Perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijakan dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum. Pam Stoik dan J.G. Steinberg mengemukakan 4 pendapat mengenai sifat hukum rencana, yaitu rencana adalah ketetapan atau kumpulan berbagai ketetapan. 2. Rencana adalah sebagian dari kumpulan ketetapan-ketetapan, sebagian peraturan. Peta dengan penyelesaian adalah keputusan penggunaan peraturan memiliki sifat peraturan. Rencana adalah bentuk hukum tersendiri. Rencana adalah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi yang selalu harus diingat adalah dalam perspektif hukum administrasi negara, rencana merupakan salah satu instrumen pemerintah yang sifat hukumnya berada di antara peraturan kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan, dan ketetapan. Selanjutnya ada perizinan. Perizinan dapat dikatakan sebagai pemberian legalitas. Menurut Prajudi Atmosidirjo, perizinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administrasi negara yang diberikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan diberikan dalam bentuk suatu penetapan. Menurut S.F. Marbun dan Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4, yaitu pertama, perguning atau izin, merupakan instrumen hukum administrasi negara yang dikeluarkan pejabat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya guna mencegah dan mengendalikan dampak perbuatan seseorang atau badan hukum dengan menaati persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian izin. 2. Dispensasi atau bebas syarat merupakan KTUN yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Yang ketiga ada lisensi atau bisa juga disebut dengan lisensi, merupakan perizinan untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan suatu keuntungan atau laba. Keempat, ada konsesi, suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah ikut campur. Korelasi perizinan dengan pelayanan publik. Korelasi perizinan dengan pelayanan publik. Standar pelayanan publik yaitu prosedur, waktu, biaya, produk, saran, dan prasarana
Terus kompetensi. Selanjutnya kita akan bahas tentang instrumen hukum perdata. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang menurut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi tuntutan tersebut. Organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan, terutama guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Ada dua kemungkinan kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan, yaitu pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata. Dan pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menetapkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang perseorangan atau badan hukum. Bab 4. Perlindungan hukum administrasi negara. Administrasi pemerintah dalam hal ini didefinisikan sebagai tindakan pejabat atau badan pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal yang didasarkan kepada pengujian syarat dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau produk hukum lainnya. Undang-undang AP mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi negara dengan masyarakat. Dalam hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintah dengan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang Peratun, merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan memiliki kewenangan mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara inilah yang bersinggungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Undang-Undang AP mengatur hubungan hukum antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat dalam wilayah hukum publik. Undang-undang ini menetapkan batasan dan aturan yang memuat kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut. Gugatan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang dapat diajukan kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat juga di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, tanggung jawab pemerintahan dalam bidang hukum administrasi
negara terdapat 4 kemungkinan penyebabnya, yaitu pertama, melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, sewenang-wenang. Keempat, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak atau baik. Dapat Friedrich Gestalt di atas mengikatkan kepada seluruh penegak hukum bahwa peradilan administrasi memiliki kewenangan untuk memutuskan terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan pemerintah telah melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, apabila peradilan administrasi telah membuktikan bahwa tindakan pemerintah tersebut telah melahirkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baru, kemudian penegakan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya, hukum pidana baru diberikan setelah upaya penyelesaian hukum dengan hukum administrasi, perdata atau hukum lainnya dilakukan. Hal ini sejalan dengan asas subsidiaritas dalam hukum pidana. Selanjutnya, apabila aparatur negara tidak melaksanakan putusan pengadilan administrasi negara, dapat dipidana menurut acara yang berlaku. Samping adanya lembaga peradilan administrasi yang mengontrol perbuatan atau tindakan pemerintahan, sebagaimana dinyatakan oleh Friedrich Gestalt, terkait perbuatan hukum pemerintah dapat juga dilakukan melalui hak uji material. Setiap produk peraturan undang-undang di bawah undang-undang dapat dilakukan pengujian secara material di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Asas perlindungan hukum berdasarkan Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam bab menimbang huruf A, dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan tersebut termasuk di dalamnya aparatur negara. Artinya, pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap peraturan negara dan warga negara. Ada juga asas subsidiaritas adalah penegakan hukum pidana hanya dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang terakhir setelah terlebih dahulu diupayakan penegakan hukum perdata dan administrasi. Dengan demikian, penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir. Jika penegakan hukum administrasi, perdata, dan alternatif penyelesaiannya lainnya dinilai dapat menyelesaikan masalah, namun demikian ketentuan tersebut bisa disampingkan apabila tingkat kesalahan pelaku relatif berat, perbuatan relatif berat, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk membuktikan apakah syarat asas subsidiaritas terpenuhi atau tidak, harus ada pernyataan tertulis dari pejabat instansi terkait melalui konsultasi dan koordinasi dan tidak dapat ditentukan oleh penuntut umum semata. Ada juga penghapus pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang KUHP, selanjutnya itu ada penghapus pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang KUP tahun 2007 terdapat beberapa alasan. Selanjutnya ada penghapus pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang KUP tahun 2007, terdapat beberapa alasan pembenar bagi seseorang, termasuk aparatur negara, yang secara normatif telah memenuhi unsur pidana. Namun, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat penghapusan pidana, yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pasal 50 KUHP, ditegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Yang kedua ada menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP diatur bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Melaksanakan tugas dengan iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Keputusan aparatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sesuai pasal 36A ayat 5 Undang-Undang KUP tahun 2007 mengatur bahwa pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan pasal 36A ayat 5 menyatakan bahwa pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikat baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Peraturan pemerintahan ini secara tegas mengatur pemberian jenis hukum disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam peraturan pemerintahan ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan peraturan pemerintahan ini. Bagi PNS yang dijatuh hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, melalui gugatan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukum disiplin. Penyelenggaraan pemerintahan
tidak selalu berjalan sebagaimana aturan. Sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat. Pemerintahan yang dimaksud terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur. Yang pertama, penguasa yang berbuat secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat dan ada peraturan dasarnya. Yang kedua, dalam mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan. Yang ketiga, ada perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu. Sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keenam, unsur bersifat kumulatif. Artinya, untuk dapat disebut KTUN yang dapat disengketakan harus memenuhi keseluruhan unsur dimaksud. Menurut Undang-Undang Peratun, KTUN terdiri dari keputusan tata usaha negara positif pasal 1 angka 9, yaitu menetapkan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kedua, keputusan tata usaha negara fiktif pasal 3 angka 1, yaitu keputusan tata usaha negara yang seharusnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menurut kewajibannya tetapi ternyata tidak diterbitkan sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contohnya dalam kasus kepegawaian, seorang atas berkewajiban membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahnya tetapi atasannya tidak melakukan. Yang ketiga, ada keputusan tata usaha negara fiktif negatif pasal 3 ayat 2, yaitu keputusan tata usaha negara yang dimohonkan seseorang atau badan hukum perdata tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, sehingga dianggap bahwa badan atau pejabat tata usaha negara telah mengeluarkan keputusan penolakan atau negatif. Contohnya, pemohon IMB, KTP, sertifikat waktu yang ditentukan tidak dijawab atau diterbitkan, maka dianggap jelas-jelas menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menolak. Objek sengketa PTUN termasuk keputusan tata usaha negara yang fiktif negatif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 disebutkan dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu 4
bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan. Jadi, jika jangka waktu telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau setelah lewat 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Singkat pasif badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disampaikan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian tersebut keputusan fiktif negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan negatif berarti karena isi keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu pemohon. Selanjutnya ada perlindungan terhadap masyarakat dalam bidang hukum administrasi negara. Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum administrasi negara ada dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Preventif, menurut pendapat Hadjon lebih lanjut, perlindungan preventif terhadap masyarakat dalam bidang hukum dapat meliputi memberikan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang memadai, serta jaminan jaminan prosedur administrasi yang standar atau buku dalam proses pelayanan di bidang administrasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang kedua itu represif. Sementara untuk perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah melalui jalur represif, yaitu yang pertama melalui upaya administrasi pasal 48 Jo pasal 51 ayat 3. Yang kedua melalui gugatan pide pasal 1 angka 5 Jo pasal 53. Upaya administrasi pide pasal 48 Jo pasal 51 ayat 3. Dalam pasal 48 Undang-Undang Paratun disebutkan sebagai berikut. Pertama, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang disangkutkan telah digunakan,
Menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang Peraturan Menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang Peratun, maka upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat atau orang perorangan badan hukum perdata yang terkena keputusan tata usaha negara yang merugikannya melalui badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Menurut Rohman Somitro, suatu upaya administrasi harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Ada suatu perselisihan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tertulis atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan sedang hal tersebut merupakan wewenang badan atau pejabat administrasi tersebut. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui banding administratif. Yang ketiga ada badan hukum, terutama di lingkungan hukum administrasi negara. Minimal 2 pihak dan salah satu pihak adalah badan atau pejabat administrasi. Adanya hukum formal dalam rangka menetapkan hukum in concreto untuk menjamin ditaatinya hukum material. Prosedur keberatan. Apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Contohnya, pertama itu Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pasal 34 ayat 1 hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yaitu jenis hukum disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf A dan huruf B yang diatur oleh pasal 7 ayat 3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari A. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, B. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan prosedur banding administratif apabila penyelesaian sengketa. A. Prosedur keberatan apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh B. Prosedur banding administratif apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut dilakukan oleh instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Contohnya Komisi Banding Merek berdasarkan PP nomor 7 tahun 2005 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek hubungan dengan adanya Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dalam pasal 7 PP tersebut disebutkan bahwa 1. Komisi banding mempunyai tugas menerima
memeriksa dan memutus pemohon banding terhadap penolakan pemerintahan. 1. Komisi banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran mereka berdasarkan alasan yang bersifat substansi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, atau pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Komisi Banding penyelenggaraan fungsi pengadministrasi negara, pemeriksa, pengkaji, dan penilaian serta pemberian keputusan terhadap pemohon banding. Contohnya, banding administratif yang diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dasar pembentukan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam PP nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, pasal 34 ayat 2, hukum ayat 2, hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jenis hukum disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf D dan huruf E, dan gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf D dan huruf E. Pasal 7 ayat 4 jenis hukuman disiplin Pasal 7 ayat 4 jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri dari D. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Melalui gugatan PIDE pasal 1 angka 5 Jo pasal 53. Hal-hal terkait. Yang pertama ada gugatan, yang kedua subjek dalam sengketa TUN, yang ketiga tenggang waktu, yang keempat ada pembatasan langsung. Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus sengketa, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut secara tegas dalam menjelaskan undang-undang peraturan, yaitu 1. Pasal 2 Undang-Undang Peratun. 1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. 4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Secara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. 5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Kedua, pasal
48 Undang-Undang Peratun Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal KTUN yang disengketakan itu dikeluarkan. A. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pembatasan tidak langsung. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan yang masih membuka kemungkinan bagi PT TUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi dengan ketentuan seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditujukan terlebih dahulu oleh orang atau badan hukum perdata. Pembatasan langsung yang bersifat sementara. Pembatasan ini bersifat langsung karena tidak terbuka kemungkinan sama sekali bagi peratun untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Akan tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara karena kompetensi absolut peradilan TUN tersebut berlaku bagi sengketa tata usaha negara yang sedang diadili oleh peradilan umum pada saat tertentunya peradilan TUN. Hal tersebut diatur dalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum tetapi diperiksa dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Subjek dalam sengketa TUN. Pertama ada penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang bersifat tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitas. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peratun menyebutkan alasan mengajukan gugatan bagi penggugat yang merupakan dasar pengujian oleh pengadilan yaitu A. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik atau AAUPB. Aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara tersebut. Apakah organisasi dan instansi pemerintah seperti provinsi, kabupaten dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata itu juga berhak mengajukan gugatan TUN. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN menambahkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan. Orang dalam rumusan itu adalah seorang dalam pengertian alami. Tetapi apa yang dimaksud badan hukum perdata BHP masih mengandung persoalan. Menurut Indro Harto, mengatasi persoalan itu kita harus merujuk pada ketentuan dalam KUH Perdata. Ia berpendapat yang dimaksud BHP dalam rumusan itu adalah murni badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum seperti CP, PT, firma, yayasan, perkumpulan, persekutuan perdata, dan lain-lain sepanjang berstatus badan hukum perdata.
Dalam perkembangannya, organisasi advokasi lingkungan hidup juga dianggap punya kualitas atau hak sebagai penggugat keputusan tata usaha negara. Menurut Jairini Harahap, tetapi organisasi ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.